Puji nama Tuhan. Selamat pagi Jemaat GBD Logos yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan, senantiasa kita bersyukur sama Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan itu adalah kunci utama untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Tetap pegang terus janji Tuhan, janji firman Tuhan. Kuasanya nyata, mujizatnya nyata hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu nyata, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh membuka mata kami di pagi hari ini, kami tahu ini adalah bukti karya nyata Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa, suatu kerinduan kami untuk datang di dalam rumah Tuhan, beribadah bersama, memuji dan menangguhkan nama Tuhan. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera daripada Engkau. Terimalah puji kami, sembah kami di hadapan-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan selalu nyata bagi orang yang percaya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
pernah terbatas. Bahkan kuasanya yang begitu luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupanku dan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kita mau percaya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Mujizat itu masih ada, mujizat masih nyata. Tetap berharap, setia sama Tuhan, percaya dan semakin percaya bahwa janjinya ya dan amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, katakan kepada Tuhan. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, haleluya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kita tidak pernah menduga bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Selama kami nyata, selama kami ada di dalam dunia ini, kami mau tetap andalkan Yesus yang begitu luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, amin ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim
Semuanya bersuka cita hari ini, amin. Bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Berikan salam buat kiri kanan. Katakan, Yesus kita luar biasa, Yesus kita baik. Sambil kita angkat pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari memuji, bersuka cita. Ikuti irama musik ya. Haleluya. Yes. Haleluya.
biar bumi akan berlalu. Oh, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Asik. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Semuanya tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Curahkan berkat Tuhan, curahkan yang terbaik buat kehidupan kami. Amin. Haleluya. Curahkan berkat-Mu, curahkan kuasa-Mu. Yes. Berbahagialah orang yang takut sama Tuhan, sebab Dia yang mempunyai kerajaan surga. Yes. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Mari semua. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Asik. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Gerakan badanmu, katakan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan
sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari untuk anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan untuk didoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Syukuri kebaikan Tuhan, syukuri pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan betapa besar, betapa baik Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini pun Tuhan, kasih-Mu tetap sama di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, oh Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Angkat suaramu kepada Tuhan, katakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Baru saja kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang siapkan hati pikiran kami Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam hidup kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya seluruh firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap duduk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita patut bersyukur sebab anugerah Tuhan yang mengizinkan kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Saya menyapa kepada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming. Apapun situasimu sehingga engkau tidak dapat melangkah dalam rumah Tuhan, tetap semangat. Tuhan selalu ada dalam segala musim kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita siap untuk menerima firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bangkit dari kegagalan atau keterpurukan. Bangkit dari kegagalan atau keterpurukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hampir semua orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bapak Ibu yang pernah alami kegagalan katakan amin.
Wow, sedikit suaranya. Puji Tuhan, kalau kita semua mengalami keberhasilan, keberuntungan, tapi saya percaya, saya pribadi, saya pernah yang mengalami yang bahkan merasakan yang namanya gagal. Dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak enak, menyakitkan. Bapak Ibu, saya berkata hampir semua akan mengalami yang namanya kegagalan. Persoalannya bukan berapa banyak kali kita gagal, berapa banyak kali kita alami kegagalan, tetapi berapa banyak kali kita bangkit dari situasi itu. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, benar, gagal, sukses, untung, rugi, bahagia, sedih, susah, itu adalah seperti dua mata uang, dua bagian dari sebuah mata uang yang saling memang saling mengisi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia sekuler, saya berikan contoh beberapa tokoh yang pernah mengalami yang namanya gagal. Albert Einstein, di usia kanak-kanak, Bapak Ibu, saya baca sedikit sejarahnya bahwa ketika kecil Albert Einstein ini dianggap sebagai seorang anak yang bodoh. Dalam usia 3 tahun dia baru bisa berbicara. Kemudian beberapa kali dia mengalami yang namanya dihina, diolok. Karena apa? Karena kondisinya adalah seorang anak yang tidak dikategorikan sebagai anak yang pintar. Dia pernah gagal 2 kali, dia gagal masuk di perguruan tinggi yang dia inginkan. Kemudian dia juga ketika di usia sekolah, dia pernah dikeluarkan karena dianggap membangkang, sehingga sekolah mengeluarkan dia. Tapi apakah dia tinggal dalam keadaannya yang demikian? Kalau kita ketahui bahwa di kemudian hari dia Albert Einstein ini menjadi seorang yang menemukan teori relativitas. Dia dianggap sebagai orang yang jenius sepanjang zaman. Dengan IQ-nya 160. Padahal rata-rata manusia 100-110. Jadi dia menjadi seorang yang sangat-sangat jenius. Dia dihargai, dia dihormati karena akhirnya dia bisa bangkit dari keadaannya. Yang kedua, Oprah Winfrey. Pembawa acara Oprah Winfrey Show. Seorang yang secara fisik sebetulnya tidak masuk sebagai kategori seorang entertain. Dia berasal dari keluarga yang miskin, Bapak Ibu. Di usia 9 tahun dia pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Dia pernah diperkosa oleh salah satu anggota keluarganya. Kalau melihat kondisinya seperti itu di usia remaja, dia tidak mendapat pendidikan yang baik. Kalau mau lihat seperti itu kayaknya nggak ada masa depan deh bagi Oprah ini. Tapi akhirnya dia menjadi seorang pembawa acara talk show terlaris di Amerika Serikat. Pernah, karena dia memang keinginannya untuk menjadi seorang pembawa acara di sebuah televisi. Pernah sih dia diterima, tapi beberapa bulan kemudian
dia diberhentikan dengan alasan yang menyakitkan. Alasannya apa diberhentikan? Dianggap tubuhnya terlalu gemuk. Wow, bukankah itu alasan yang menyakitkan? Tetapi apakah dengan kondisi yang seperti itu, kegagalan, penolakan yang dia alami membuat dia patah semangat, serasa tidak ada masa depan? Tidak, Bapak Ibu. Oprah Winfrey seorang yang ulet. Dia terus berusaha, dia terus bangkit dari setiap kegagalan, keterpurukan yang dia alami. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang sangat terkenal. Harlan David Sanders, pendiri dari KFC. Di sini semua tahu KFC? Pernah tahu, pernah makan? Tapi belum pernah nganterin kami ya. Guyon. Saya percaya jemaat sudah pernah makan yang namanya KFC, Kentucky Fried Chicken. Penemunya adalah Harlan David Sanders. Karena kesulitan ekonomi dari keluarganya, di usia 10 tahun, Sanders ini sudah harus terbiasa untuk masak di dapur, untuk menyiapkan makanan untuk kedua adiknya. Jadi sekaligus dia merawat, karena papanya bekerja, karena mamanya bekerja, karena namanya orang susah. Semua berjuang. Dan anak yang seharusnya belum memikul tanggung jawab ini, akhirnya situasi yang memaksa dia untuk dia menjadi seorang yang pintar masak, ya. Dari situlah akhirnya dia berusaha untuk menemukan resep ayam goreng yang enak. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat mengikuti perjalanan karirnya Sanders ini, mungkin kita sekarang lihat KFC ada di mana-mana. Tapi perjuangan Sanders itu tidak mudah, Bapak Ibu. Berkali-kali ketika dia menawarkan resepnya kepada restoran demi restoran, dia ditolak, ditertawakan. Bapak Ibu, sampai ditulis bahwa dalam 2 tahun Sanders ini mengalami 1000 kali penolakan, kira-kira seperti itu. Kalau 2 tahun alami 1000 kali penolakan, tentunya dia bukan seorang yang pantang menyerah ya. 1 tahun aja 365 hari. Berarti sehari dia itu akan berusaha untuk masuk keluar, untuk menawarkan resepnya ini, sekalipun ditolak. Sampai akhirnya dia menjadi seorang yang sukses, dan apa yang dia temukan itu bisa dinikmati oleh kita, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kuncinya apa? Ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami keterpurukan, jangan pernah menyerah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa hidup ini kita pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya kegagalan, keterpurukan. Itu sudah bagian dari kehidupan. Bapak Ibu, mungkin kita sudah membuat sebuah perhitungan yang kayaknya gak mungkin aku gagal. Tapi kita masih menghadapi kegagalan. Kita sudah perhitungkan, kita sudah kalkulasi semuanya, tapi masih gagal. Atau memang kegagalan yang kita alami itu karena kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Apapun alasannya Bapak Ibu, pagi hari ini kita tidak akan lagi membahas masalah kegagalan itu. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan di tempat ini untuk mari kita mulai mau fokus
dan berkata kepada diri kita masing-masing, katakan aku mau bangkit. Katakan masing-masing, 1, 2, 3, aku. Ya, katakan pada dirimu, aku mau bangkit. Apapun situasi yang kau hadapi saat ini, orang-orang sukses di dunia sekuler bukan orang-orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Kita lihatnya sekarang, wow, enak. Bahkan mungkin kita dengan sesama saudara seiman, ketika kita melihat si A, si B, wah kok enak ya hidupnya. Saudara, dia bisa ada di situasi seperti sekarang ini bukan tanpa proses. Semua akan melewati proses. Pagi hari ini kita mau lihat sebuah tokoh di dalam Alkitab, Lukas pasal 15. Lukas 15. Kita lihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32 ya. Satu perikop itu dituliskan judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa penyebab anak ini mengalami kegagalan? Saya katakan anak ini mengalami kegagalan, mengalami keterpurukan yang sangat-sangat dalam. Kita akan bahas ayat ini satu persatu. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi ini berbicara tentang sebuah keluarga. Ada seorang, ya, ditulis ada seorang, bukan ada sepasang suami istri. Jadi kisah tentang anak sulung dan anak bungsu ini, papanya itu sudah single parent. Dia punya 2 orang anak, dua-duanya laki-laki. Kemudian ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-12. Ini tentunya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Bagaimana anak bungsu ini bisa menyampaikan apa keinginannya kepada orang tuanya, kepada papanya? Tentunya diawali oleh sebuah mimpi, sebuah obsesi dari si anak bungsu ini. Mungkin sudah sekian minggu, sekian bulan dia mulai mikir, aku pingin hidup enak, aku pingin hidup senang-senang, aku pingin meraih sesuatu yang lebih besar. Itu sudah ada di otaknya. Kemudian dia berpikir, tapi bagaimana caranya aku bisa apa yang menjadi obsesi itu aku wujudkan. Akhirnya dia berpikir satu-satunya adalah minta warisan kepada papanya. Sampai akhirnya dicetuskan. Saya percaya sebagai orang tua yang baik, papanya sudah memberikan nasihat. Belum waktunya nak, ini bahasa saya ya. Belum waktunya lah nak, kamu masih usia berapa? Wes tinggal sama papa mama dulu. Dengan papa, enggak ada mama. Tinggal dengan papa dulu. Semua ini nantinya akan menjadi bagianmu dan kakakmu. Tapi mungkin anak bungsu ini gak patah semangat, dia bilang, sudahlah Pak, bisa Pak, Papa percaya sama aku. Atau mungkin anak ini dengan cara penekanan, Papa aku gak mau tahu, pokoknya bagi warisannya, pokoknya bagianku kasih. Ini 2 kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Secara etika
Kalau kita melihat orang tua masih ada, tapi anak bungsu ini sudah nuntut haknya. Kira-kira ini anak apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang jawab sendiri dah, saya tidak menjawab ya. Orang tua masih ada, tapi sudah minta bagiannya. Terus ayat yang ke-13. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak ini setelah mendapat bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh. Betul, memang itu obsesi dia. Dia pingin jauh dari orang tuanya. Dia pikir dengan dia jauh dari orang tuanya, sudah nggak diawasi sama orang tua, sudah nggak dilarang-larang. Anak percaya, anak-anak muda, ketika engkau masih sama orang tua, pasti orang tua itu akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apa yang rasanya orang tua lihat, kamu salah nak, kamu gak boleh begini, kamu salah kalau kamu lakukan ini. Itu bagian tugas dari orang tua. Anak muda dengar, kalau masih punya papa mama dinasehati dengar. Orang tua tidak pernah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Tetapi anak ini akhirnya apa yang menjadi keinginannya dia wujudkan. Dia pergi ke negeri yang jauh untuk memuaskan keinginannya dengan berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saat dia banyak harta, banyak temannya. Itulah manusia. Saat kita dalam posisi di atas, kondisi kita baik, akan banyak orang yang ngaku teman kita. Tapi saat semuanya habis, satu persatu akan meninggalkan. Seringkali disebut hanya sahabat yang sejati yang akan ada pada saat susah ataupun senang. Dan anak bungsu ini mengalami, Bapak Ibu, hartanya habis. Oke, ketika hartanya habis, tapi situasinya baik-baik saja, masih aman. Hartanya habis, terjadilah kelaparan. Pas sudah jatuh, tertimpa tangga. Anak bungsu ini akhirnya jatuh melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Sudah nggak punya apa-apa, dia cari kerjaan. Situasi saat itu kelaparan hebat, sehingga banyak orang susah. Nyari kerja ya nggak mudah. Ketika dia sampai kepada seseorang, seorang ini berkata, aku punya babi di ladang. Kamu pergi ke ladang, kamu jaga babi-babiku. Dia bekerja untuk menjaga babi-babi di ladang. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu kalau baca ayat ini sedih enggak? Sedih. Kondisi tragis yang dialami oleh anak bungsu ini. Dari seorang yang tadinya kondisinya wow. Dia ada di titik nadir, di titik terendah dari hidupnya. Sampai dia datang untuk minta makanan babi loh Bapak Ibu. Ini kan sesuatu yang sudah gak wajar. Karena memang terjadi kelaparan saat itu.
Dia ditugaskan hanya menjaga, bukan untuk memberi makanan babi-babi. Sehingga dia minta perutnya wis keroncongan, wis mungkin berapa hari nggak makan, wis apa aja yang bisa dimakan aku mau makan. Bapak Ibu, situasi anak bungsu ini bukan hanya melarat, tapi plus sekarat. Sudah melarat, ditambah sekarat lagi situasinya. Pas sudah. Bapak Ibu, ini kondisi yang bisa terjadi kepada siapapun. Situasi anak bungsu ini bisa terjadi kepada siapapun ketika salah dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang salah di dalam mengambil sebuah keputusan yang penting untuk kelanjutan hidupnya, akan bisa alami seperti anak bungsu ini. Tadinya anak bungsu ini berpikir, aku dapat harta, aku pergi yang jauh, aku bisa bersenang-senang tanpa dikasih aturan ABCD oleh orang tua, aku bisa bebas sebebas-bebasnya. Itu awalnya pikiran dia, Bapak Ibu. Tapi ketika keputusan yang dia buat itu salah, ketika dia salah dalam mengelola berkat itu, ketika dia salah dalam menjalani hidupnya, ini yang dialami. Melarat plus sekarat. Bapak Ibu, saya berkata hal ini supaya menjadi pembelajaran bagi kita jemaat Tuhan GPDI Logos. Siapapun kita, anak muda, orang tua, mari belajar untuk kita tidak membuat keputusan yang salah dalam hidup ini. Melibatkan Tuhan dalam setiap hal-hal penting dalam hidupmu itu sangat-sangat berarti, Bapak Ibu. Jangan berpikir saya punya intelektual yang luar biasa, saya punya pengalaman kerja yang luar biasa, saya punya ini dan itu yang bisa mendukung apa yang saya akan kerjakan, saya pasti akan berhasil. Tapi kita melupakan Tuhan, kita menyepelekan Tuhan, kita berpikir kita bisa tanpa Tuhan. Ketika keputusan salah kita buat, kita akan bisa ada pada kondisi seperti anak bungsu ini. Ini yang menjadi perenungan bagi kita jemaat Tuhan. Saya tidak berhenti di situ, tapi kita akan lanjut bagaimana anak bungsu ini bisa bangkit dari kegagalan dan keterpurukannya. Ini yang kita mau belajar lagi pagi hari ini, bagaimana anak bungsu ini bisa bangkit dari kegagalan dan keterpurukannya. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bagaimana caranya anak bungsu ini bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama, menyadari keadaannya, sadar. Ketika anak ini mulai sadar, ketika kesulitan, ketika keadaan yang sangat-sangat buruk dia alami, itu menyadarkan dia. Dia berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang di rumah Bapakku mereka berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini, aku hampir mati kelaparan. Menyadari, itu langkah pertama. Menyadari, Bapak Ibu, seringkali kesulitan, seringkali kegagalan, bahkan situasi yang rasa-rasanya kita terpuruk, kita ada di kondisi di titik nol dari hidup kita. Itu adalah cara Tuhan
untuk menyadarkan kita. Kadang-kadang Tuhan itu mau menyentak kita Bapak Ibu. Sadar, kamu sudah salah. Sadar, itulah kadang cara Tuhan Bapak Ibu. Jangan setiap kita mengalami proses, kita mengalami kegagalan, kita berkata Tuhan gak sayang saya. Tuhan gak tahu saya sudah buat ini itu, tapi kok seperti ini Tuhan. Enggak loh. Ada kalanya Tuhan itu nyentak kita. Ingat, sadar, kamu sudah salah melangkah, kamu sudah salah mengambil keputusan. Sekalipun terkadang sudah disentak seperti itu masih gak sadar. Masih banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Dia menyadari keadaannya. Ini kunci pertama. Dia menyadari keadaannya dan dia berkata, di rumah Bapakku begitu banyak pegawai-pegawai upahan Bapakku, makan gak kekurangan. Aku di sini, aku sudah mau sekarat, sudah hampir mati. Yang kedua, bagaimana caranya anak bungsu ini bisa keluar dari kegagalannya, bisa bangkit dari kegagalannya. Yang kedua, yang pertama menyadari, sadar. Yang kedua ayat 18. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua adalah bangkit dan pergi. Setelah sadar, itu pertama. Kedua, dia bangkit, dia pergi. Mau kemana? Mau ke rumah bapaknya. Ini bukan tindakan yang mudah saya katakan Bapak Ibu. Karena anak bungsu ini keluar dari kampungnya, dari tempat tinggalnya. Pasti sudah ada cerita-cerita. Apalagi kalau cuman kampung kecil Bapak Ibu, kayak Balung ini misalnya. Seorang anak akhirnya pergi ke negeri yang jauh setelah mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Wow, sak Balung sudah akan terdengar cerita itu. Ini bukan tindakan yang mudah bagi anak bungsu ini. Karena saya mau pulang ke kampungku lagi, balik ke rumah orang tuaku. Apa kata orang? Apa kata dunia? Itu loh yang dulu anak itu, itu anak durhaka itu. Papanya si hidup dipaksa, dimintai warisannya terus dia pergi. Iya, kalau dia pulang dengan sukses, orang akan lihat, wah benar ya dia sukses. Tapi ini mau pulang kondisinya apa Bapak Ibu? Kita sudah belajar tadi di atas. Kondisinya wis gak punya apa-apa. Kondisinya wis melarat, sekarat. Mungkin kalau dilihat wajahnya, tampilannya, aduh sangat memprihatinkan. Tapi apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Dia bangkit dan dia mau pergi ke rumah orang tuanya. Dia tidak berpikir apa kata orang. Bapak Ibu, ini penting. Apa kata orang? Ini seringkali kita terjebak ya dengan situasi ini. Ada kalanya kita ada pada situasi yang membuat kita, gimana ya? Saya sudah gagal. Saya sudah mengalami hal seperti ini. Kalau saya mau bangkit, kalau saya mau move on, apa kata orang, apa kata si A, apa kata si B. Kita ini kayaknya terbeban dengan apa kata orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mau ingat bahwa yang terpenting dari hidup ini adalah apa kata Tuhan. Katakan amin. Apa kata Tuhan, itu yang penting dalam hidup kita. Kalau orang bebas, orang mau menilai kita, bebas orang mau menghakimi kita. Kita gak bisa menutup mulut semua orang Bapak Ibu. Percaya, kita tutup yang satu, kita jelaskan, saya sebetulnya seperti ini loh. Tapi beritanya sudah sampai di
C sampai Z. Apa kita bisa nutup mulutnya mereka satu persatu? Bebas orang mau menilai, menghakimi. Jangan tinggal pada apa kata orang. Tapi kita jaga hidup kita ya. Kalau kita memang kelakuan kita nggak benar, saudara dibicarakan A, B, C, D, ya saudara, apa yang kita harus lakukan? Seperti anak bungsu tadi, menyadari, kita perbaiki. Tapi kalau kita sudah di jalan Tuhan, kita sudah lakukan apa yang menjadi bagian kita, masih ada kata-kata orang, gak usah dianggap. Karena kita gak akan bisa bertumbuh, kita gak akan bisa maju ketika kita hanya berhenti pada apa kata orang. Anak bungsu ini, dia tetap bangkit, dia pergi. Yang ketiga ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Yang ketiga adalah tahu diri dan mengakui kesalahan. Tahu diri dan mengakui kesalahan. Anak bungsu ini nyadari, hakku sebagai anak sudah selesai. Ketika aku menuntut harta dari papaku, ketika belum seharusnya hak itu aku terima, tapi aku dengan memaksa, aku minta hakku, kemudian aku pergi jauh meninggalkan orang tuaku. Sebetulnya sudah sampai di situ, sudah selesai. Dia menyadari, aku sudah tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Bapa, biarlah aku menjadi salah satu seorang upahan. Upahannya Bapa, pegawainya Bapa. Dia datang, dia merendahkan diri kepada Bapaknya. Bapak Ibu, sikap seperti ini harus juga ada dalam hidup kita. Ketika kita menyadari siapa kita ini. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita buat dalam hidup ini. Kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika anak ini menyadari, ketika dia mau bangkit, dia mau pergi ke rumah ayahnya. Dan kemudian dia tahu diri, dia mengakui kesalahannya. Hasilnya adalah ayahnya menerima dia. Ayahnya merangkul dia. Cerita ini sangat dramatis Bapak Ibu. Jadi ternyata kemungkinan seorang ayah ini berhari-hari sejak anaknya ini meninggalkan dia akan selalu punya harapan, kapan anakku balik? Kapan anakku balik kembali ke rumah? Bapak Ibu, kasihnya Bapak itu luar biasa Bapak Ibu. Kasihnya Bapak itu luar biasa buat kita. Kondisi kita, kondisi anak bungsu ini sudah mungkin kalau orang yang gak dekat dengan dia wis gak ngenali. Karena sudah namanya orang wis melarat tambah sekarat lagi. Mungkin dia sudah lusuh. Bapak Ibu mungkin bajunya sudah compang-camping. Tapi yang saya kagumi dari anak bungsu ini, dia adalah seorang anak yang berani untuk bangkit dari kegagalannya. Dia seorang anak yang berani untuk bangkit dari kegagalannya. Dan ketika dia lakukan itu, tujuan dia satu, rumah Bapa. Karena dia tahu di rumah Bapa pasti ada solusi. Di rumah Bapa pasti masalah yang aku hadapi akan terselesaikan. Dan saya katakan tadi, bapaknya dengan penuh kasih menunggu dia. Ketika masih jauh, ayat ini yang kita baca, ketika masih jauh, papanya sudah ngenali, itu anak bungsuku. Papanya ini
sudah nggak ingat apa perlakuan anak bungsunya ketika nuntut harta itu. Itu bukan masalah bagi bapaknya, tapi satu hal yang dia tahu, anakku yang sudah pergi meninggalkan aku, dia sekarang datang kembali kepadaku. Itu sebuah kebahagiaan daripada orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti itulah Bapak kita di surga, Bapak Ibu. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita ini mengalami kegagalan, kita mengalami yang namanya keterpurukan. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan, jangan kita tinggal, kita menyerah, tapi kita mau bangkit dari segala kegagalan dan keterpurukan kita. Sedalam apapun kita jatuh, kita mungkin salah dalam kita melangkah, tapi sekali lagi kita punya Bapa yang selalu siap. Kedua tangannya terbuka untuk engkau dan saya, untuk menyambut kita ketika kita mulai sadar, ketika kita ada tindakan, kita bangkit, kita pergi, kita mau menjumpai Bapa kita. Bapa dengan sukacita akan menyambut kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya tidak tahu dengan persis kondisi masing-masing Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami yang namanya situasi terpuruk. Pujian di awal tadi, di titik terendahku. Kita mungkin sedang ada pada situasi itu. Kita kayaknya ada di titik terendah. Kayaknya gak ada semangat Bapak Ibu. Kadang-kadang masalah persoalan yang berat. Entahkah itu masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan keluarga. Kadang-kadang membuat energi kita ini terkuras Bapak Ibu. Sampai kayaknya kita gak punya semangat lagi. Kayaknya kita sudah terpuruk. Tapi pagi hari ini firman Tuhan saya percaya tidak kebetulan. Saya tahu ada setiap pribadi yang sedang ada pada situasi itu. Jangan menyerah. Sadari keadaanmu, tetap introspeksi. Katakan Tuhan pasti buat yang terbaik dalam hidupku. Tuhan tidak pernah mencelakakan hidup kita anak-anaknya. Yang Tuhan tunggu, kita sadar, kita bangkit, kita datang kembali kepada Dia. Kita menyadari siapa aku ini Bapa. Engkau ampuni aku, Engkau pulihkan kehidupanku. Haleluya. Kita kembali kepada laguku, ku kagumi caramu mencintaiku. Saya mengundang singer WL. Firman Tuhan terbatas saya bisa menyampaikan, tapi ada Roh Kudus di tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, yes, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses. Kau yang tahu cerita hidup kami Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Yes, amin. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Haleluya.
bicara Tuhan. Ini kami setiap hati kami Tuhan, kami letakkan hidup kami di bawah kaki-Mu Yesus. Segala setiap beban hidup kami, segala setiap masalah problem dalam hidup kami Tuhan, segala keterpurukan yang kami hadapi saat ini. Dunia boleh melihat kami baik-baik saja Tuhan, tapi saat ini Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Kami yang terpuruk pada pagi hari ini, kami bawa hidup kami ke dalam kaki, ke bawah kaki-Mu Tuhan, ke dalam-Mu Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah kami mau bangkit Tuhan, kami mau melekat Tuhan, kami mau bangkit di dalam-Mu. Angkat kami Tuhan, saat kami terpuruk, saat kami datang, kami percaya Engkau akan membawa kebangkitan dalam hidup kami. Saat kami bangkit bersama dengan Engkau, maka kami akan melihat pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mungkin dunia menolak kami, tapi kami percaya saat kami datang kepadamu, Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Engkau yang akan merangkul kami Tuhan, membawa kepada kami pemulihan yang luar biasa. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar terjadi dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup kami. Pemulihan besar-besaran akan terjadi dalam hidup kami. Kebangkitan besar-besaran akan terjadi dalam hidup kami. Saat kami mau melibatkan Engkau di dalamnya Tuhan. Saat kami datang kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah dalam hidup kami. Biarlah firman ini Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan pakai Ibu Gembala kami terus dimanapun beliau berada. Biarlah Tuhan pakai dia sebagai alat Tuhan untuk menyalurkan berkat untuk setiap kami para jemaat-Mu dan orang-orang di luar sana Tuhan. Dan juga Tuhan saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah
Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, layakkan setiap persembahan kami Tuhan. Biar persembahan kami dapat layak di hadapan-Mu dan kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa menguatkan setiap kehidupan kita. Tetap setia, jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Ada Yesus bersama kita, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yes. Yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Come on. Jangan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, haleluya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Yesus berkati. Puji Tuhan. Pengumuman bagi jemaat Tuhan, pagi ini ada aksi sosial yang akan kita kerjakan untuk kita membagi bingkisan lebaran untuk tukang-tukang becak dan tetangga sekitar gereja. Untuk tukang becak, saya sudah tanya kepada beberapa jemaat yang saya tahu datang dan pulang gereja diantar oleh becak secara rutin. Jadi itu yang akan mendapat, dan semua dari dana sosial Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang sudah ikut dana sosial, berkat yang Bapak Ibu kasih ke bendahara itu semua disalurkan dengan baik ya. Kita berbagi untuk sesama, kita juga mensupport keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sedang kedukaan lewat dana sosial itu. Jadi yang belum ikut monggo bisa menghubungi Ibu Sularsi. Kemudian mohon doanya Bapak Ibu jemaat, besok pagi kami akan berangkat ke Surabaya dengan pesawat pada sore hari, setengah 4 sore kami akan berangkat ke Jakarta, lanjut ke Cisarua untuk mengikuti doa puasa 3 hari 3 malam sampai hari Kamis, dan hari Jumat dengan pesawat sore kami juga akan kembali ke tempat ini. Bapak Ibu doakan biar kami sehat. Ini doa puasa bukan berantai setiap hari makan, tapi 3 hari full. Jadi mohon, kami percaya kalau kami kuat itu karena didukung doa oleh jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini ya. Juga ada kami ambil bagian dalam pelayanan, baik WL juga Bapak Gembala akan pelayanan firman di ibadah closing untuk acara doa puasa. Doakan
topang kami dengan doa. Kemudian jadi sepanjang minggu ini mohon maaf kita tidak ada kegiatan di gereja, tapi Bapak Ibu bisa berdoa di rumah masing-masing. Kita akan ketemu lagi pada hari Minggu tanggal 30 dan ada hamba Tuhan yang akan melayani kita pada hari Minggu. Kiranya itu saja pengumuman Bapak Gembala. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari semua kita berdiri. Seperti tema kita di tahun ini, keintiman dengan Tuhan. Ada banyak mungkin rancangan, konsep yang kita buat, harapan kita, yang kita cita-citakan di luar jangkauan kita, di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Mungkin ada banyak hal yang meleset dari harapan kita. Saatnya kita dekat sama Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dan Tuhan ambil alih. Kita akan melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membelah laut, dia sanggup membangkitkan orang mati. Dia sanggup juga mengangkat, memulihkan. Seberapa dalamnya kita jatuh. Seperti seorang anak yang terhilang ini. Dia jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Dia telah hidup berfoya-foya. Jatuh bangun dalam hidupnya. Jatuh bangun dalam kenajisan dosa. Tapi pada saat dia kembali, betapa Bapa mengasihi. Bapa tidak memaki-maki dia. Kamu menghabiskan hartamu. Kamu gak benar. Tapi dia datang, dia merangkul. Dia merangkul. Karena dia mengasihi. Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Bapa kami di surga dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami sangat bersyukur anugerah-Mu yang telah menuntun kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman Tuhan yang selalu menerangi kami, bahkan membersihkan hidup kami untuk kami terus dapat berbuah dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam pergumulan umat-umat Tuhan. Mungkin sedang dalam pergumulan ekonomi. Tuhan, kepada siapakah kami berharap? Kepada siapakah kami mengandalkan hidup kami ini? Selain kepada Tuhan.
Kami menaruh harap kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara roh, jiwa dan tubuh kami. Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Peliharakanlah umat-umat-Mu sepanjang minggu ini dan seterusnya. Ketika mereka bekerja dalam nama Yesus, Tuhan berikan rejeki. Dalam usaha kuliner, usaha peternakan, pertanian, di toko, di salon, di sawah ladang, di usaha transportasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di bidang peternakan, perdagangan, bahkan pekerjaan semua, pekerjaan swasta, bahkan pegawai negeri. Tuhan menyertai dan memberkati dan memelihara jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau beberapa hari yang lalu Ibu Lydia atau Cini ditinggal oleh suaminya kembali ke pangkuan Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Tuhan yang memelihara hidupnya. Tuhan yang menopang hidupnya. Sebab kami tahu hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan perjalanan kami, hamba-Mu suami istri dan teman-teman menuju ke Cisarua besok. Dalam perjalanan lewat darat, udara, Tuhan tibakan kami dengan selamat. Ada banyak tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, hamba-Mu suami istri. Kami tahu kami terbatas, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, urapi kami Tuhan, hikmat kuasa akal budi-Mu menyertai kami dalam semua tugas ini. Dan biar Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan apabila rencana hari Jumat kembali ke tempat ini, Tuhan juga yang menyertai. Selama kami ada di sana, biar seluruh jemaat Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, semua ada dalam naungan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, dalam tim musik, tim praise and worship, tim media, asyir, kolektan, semua kami tahu jerih lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan menolong hidup kami, Tuhan mengingatkan hati kami untuk senantiasa menjaga hati, menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pagari bentengi rumah tangga anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan pagari bentengi anak-anak muda remaja dalam pergaulan mereka. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai dan sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kira